Ikut tim Kroffel atau Doffel alias donat waffle? Sama-sama enak, sama-sama makanan kekinian. Apalagi kalau ditambah topping madu. Manisnya pas, enak dan sehat. Tapi madunya asli nggak tuh? Jangan-jangan madu palsu. Di era pandemi begini, ternyata banyak beredar madu tipu-tipu. Oh no! Oh no, oh no, oh no, 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 no. Detektif Unyil berhasil menemukan rumah produksi madu palsu. Bahan-bahan pembuatan madu tampak berserakan. Madu-madu yang sudah dikemas siap untuk dijual. Detektif Unyil menyaksikan sendiri bagaimana pelaku beraksi. Gula pasir dan bahan lainnya dipanaskan sampai mengental supaya bentuknya mirip seperti madu asli. Belum cukup sampai di situ. Untuk menyamarkan rasa, pelaku memasukkan biang gula. Waduh, madu abal-abal siap dikemas. Terus mana madunya? Nihil, alias gak ada sama sekali. Bentuknya yang mirip dengan madu asli bikin konsumen sulit membedakan. Apalagi sejak pandemi COVID melanda, permintaan madu semakin banyak. Botol kecil ini sebelum corona saya jual 25, sekarang pas begitu corona saya jual 35. Untuk menyamarkan aksinya, penjual madu abal-abal ini punya trik tersendiri. Saya jual ke luar kota, ke luar daerah. Takutnya kalau dijual di sini orang curiga. Konsumen jelas rugi. Niat ingin sehat malah mengundang penyakit. Apalagi untuk penderita diabetes. Ingin mengganti gula dengan madu, malah dapatnya gula doang. Ih, serem. Nah, biar gak kena jebakan Batman madu palsu, Unyil punya tips nih. Tuang madu ke dalam air. Lalu aduk-aduk. Madu asli akan membentuk pola mirip sarang lebah di dalam air. Kalau madunya kental, dia akan terbentuk bentuk-bentuk heksagonal di dasar piring seperti ini. Sebaliknya pada madu palsu, bakalan menghilang karena ikut larut dalam air. Bisa juga dicoba dengan dipanaskan. Madu asli maupun madu palsu sama-sama dipanaskan di atas sendok. Biarkan hingga dingin. Dan inilah hasilnya untuk madu asli. Tapi kalau madu asli itu, pada saat kita giniin itu, ditarik itu tetap lembut dia. Dia hanya kehilangan kadar airnya aja gitu. Tapi kandungan glukosa yang ada di dalam madu itu menyebabkan madu itu tetap lembut, tidak bisa mengeras seperti gula ketika dipanaskan gitu. Nah, dia membentuk benang lembut seperti ini. Kalau yang madu palsu gimana hasilnya? Nah, tapi kita harus hati-hati dengan madu palsu yang terbuat dari bahan menggunakan glukosa dan tepung kanji. Karena dia mirip seperti madu asli, dia tidak keras, tapi dia kenyalnya seperti lem. Sudah? Belum, masih ada lagi. Kita bisa coba juga dengan membekukan madu di dalam freezer. Biarkan semalaman. Hasilnya, madu asli bakalan jadi kenyal kayak jeli seperti ini. Sementara madu abal-abal akan mengeras seperti es batu. Madu asli mengandung glukosa dan fruktosa. Sementara madu palsu hanya air gula biasa. Tapi ingat ya, tips ini tidak 100% akurat. Cara paling ampuh membedakan madu asli dan palsu, ia harus diuji di laboratorium. Madu asli yang diambil langsung dari hutan
harganya jelas jauh lebih mahal. Soalnya butuh skill dan ketelitian supaya madu bisa diambil tanpa terluka. Pemburu madu hutan biasanya berbekal alat seadanya. Mereka rela mendaki tebing setinggi 25 meter. Impresif! Medannya ekstrim. Lebahnya pun ekstrim. Lebah hutan atau Apis dorsata terkenal ganas. Apalagi kalau sarangnya diobrak-abrik seperti ini. Si lebah akan mengamuk. Solusinya, pencari lebah menggunakan asap untuk mengelabui si lebah. Tapi sarangnya nggak diambil semua ya. Demi kelestarian si lebah hutan, sarangnya disisain sebagian. Gak heran ya kalau harga madu hutan bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Jadi, Sobat Unyil jangan mudah tergiur dengan harga murah. Harus dicek keasliannya demi kesehatan. Sama-sama berasal dari lebah, tapi bukan madu. Ini nih yang namanya beeswax alias lilin lebah. Dibuatnya ya dari sarang lebah. Kalau sudah keras, bentuknya jadi mirip keju gouda khas Belanda ya. Biasa dimanfaatkan untuk bikin lilin dan melapisi perabot dapur atau alat makan. Seperti sedotan ramah lingkungan ini nih. Dibuat dari tepung tapioka, pewarna makanan, dan air. Adonan ini dicetak dan dibentuk dengan bantuan pipa-pipa aluminium. Terus lilin lebahnya mana? Ini dia, cairan lilin lebah dipakai untuk celupan sedotannya. Kandungan propolisnya bakal mengering, mengeras, dan melapisi sedotannya dengan sempurna. Jadinya lebih kokoh dan tahan air sampai 40 menitan. Lilin lebah gak mengandung racun kok. Jadi aman saat bersentuhan sama makanan. Bahkan antioksidannya bisa melindungi hati. Ini juga lah yang membuat lilin lebah dilirik menjadi bahan penting untuk membuat pembungkus makanan ramah lingkungan. Gantinya pembungkus plastik sekali pakai. Yang ini bisa dipakai berulang kali. Tampilannya pun gemes. Bahan pembungkusnya katun organik. Kain yang ditenun dari serat-serat alami. Diambil dari tanaman yang dibudidayakan tanpa pupuk dan bahan kimia. Proses printing pun bebas bahan kimia. Jaminan aman buat makanan deh. Lilin lebah akan dicampurkan dengan cara dipanaskan. Lilin bakal menutup pori-pori kain hingga membuatnya kedap udara. Fungsinya jadi mirip seperti plastik deh. Kain pembungkus makanan ini tersedia dalam 3 ukuran, kecil, sedang, sampai besar. Bisa disesuaikan sama kebutuhan. Cuma karena terbuat dari lilin yang mudah mencair jika terkena panas, kain warp ini gak bisa digunakan pada makanan panas ya. Kalau dicuci pun cukup menggunakan air dingin. Terus jemur deh. Tapi ingat, gak boleh kena sinar matahari langsung. Dan hindari suhu di atas 45 derajat Celcius. Mantap kan? Sudah estetik, ramah lingkungan lagi.